there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Desani dengan NIM 2314010014 dari kelas 4 PAIA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi ke-10, yaitu konsep pendidikan menurut Quran surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19 dengan mata kuliah Tafsir Karbawi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان وجوده من الجن والإنس الطير فهم يورعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لسليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Shadaqallahul azim. Baiklah, pada poin selanjutnya itu pada bagian arti perkata Bismillahirrahmanirrahim wa husyirah, dan dikumpulkan li Sulaiman, untuk Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya, minal jin, dari golongan jin, wal ins, dan manusia, wa tayri, dan burung-burung, fahum, lalu mereka yuzaun, mereka dibagi-bagi, hatta, sehingga, idza, tatkala, atau mereka sampai, ala, atas, wadi, lembah-lembah, namli, semut. Qalat, berkatalah namlatun, seekor semut, ya ayuhan namlu, wahai sekalian para semut, udkhulu, masuklah, masakinakum, tempat atau ke dalam sarangmu, la, tidak, yahtimannakum, sehingga tidak menginjak kamu, Sulaiman, wa junuduhu, dan bala tentaranya, wahum, sedang mereka, la yashmurun, tidak menyadarinya. Fatabassama, maka kemudian dia tersenyum, dohikam, tertawa, min, dari qawliha, dari perkataan seekor semut itu. Waqala, kemudian lalu ia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, perkenankanlah aku, an ashkura, untuk aku mensyukuri, ni'mataka, nikmat-nikmatmu, allati, yang an'amtah, engkau anugerahkan, alayya, atasku, wa ala, dan atas walidayya, kedua orang tuaku, wa anna, dan untuk a'mala, aku mengerjakan sholihan, yang soleh, tardahu, yang engkau meridhoinya, wa adkhilni, maka masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi, di dalam ibadika, hamba-hambamu, sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Baiklah, pada poin selanjutnya itu pada bagian penafsiran ayat
Menurut tafsir Ibnu Katsir, pada ayat 17 ini menunjukkan tentang suatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, yaitu yang memiliki bala tentara tidak hanya dari golongan manusia saja tetapi juga dari golongan jin, sekaligus mengatur bagaimana Nabi Sulaiman ini dalam menyusun bala tentaranya. Kemudian ayat 18 ini menunjukkan suatu nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu kepekaan atau mengerti bahasa binatang, makhluk lain, dalam hal ini semut. Sehingga Nabi Sulaiman juga bisa menghargai keberadaan semut, salah satunya ketika bala tentaranya hendak menginjak suatu tempat tinggal semut. Kemudian ayat terakhir atau ayat 19 ini menunjukkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar sekali kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman termasuk orang-orang yang soleh dan selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala ridho atas kebaikan yang ia lakukan, karena sesungguhnya Nabi Sulaiman percaya bahwasanya ada sesuatu hal yang lebih hebat dari Nabi Sulaiman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada daya dan upaya melainkan atas ridho Allah dan rasa syukur yang begitu tinggi dari Nabi Sulaiman atas nikmat yang Allah berikan. Baiklah, pada poin selanjutnya yaitu berkaitan mengenai relevansi pendidikan Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. Yang pertama relevansinya adalah rasa syukur dan penghargaan. Maka pendidik harus menanamkan rasa syukur kepada peserta didik. Termasuk salah satunya adalah rasa syukur karena diberi nikmat bisa belajar di tempat yang nyaman seperti yang dirasakan peserta didik. Maka dalam hal ini tidak semua anak, tidak semua orang luar sana diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan mengenyam pendidikan yang pas dan yang sama. Kemudian dalam hal ini peserta didik juga harus memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik. Misalkan ketika peserta didik membuat tugas, maka tepuk tangan atau berikan aplaus. Kemudian ketika peserta didik mengajukan pendapatnya dengan rasa percaya diri, maka pendidik harus memberikan aplaus atau penghargaan, karena sekecil-kecilnya penghargaan adalah berupa ucapan. Kemudian yang kedua adalah keadilan dan kepekaan. Maka menjadi seorang pendidik harus memiliki rasa adil, bukan karena siswanya pintar atau kurang pintar, akan tetapi siswa adalah makhluk yang sedang belajar, manusia yang sedang belajar dan berlatih. Karena ia dalam proses berlatih, maka pendidik harus menjadi seorang pembimbing yang baik dalam melatihnya. Kemudian fungsi kepekaan maksudnya di sini adalah peserta didik. Pendidik harus tahu jam berapa peserta didik mood dalam belajar atau tidak. Maka pendidik bisa memasukkan game-game, edukasi atau sesuatu yang baik dalam pembelajaran sehingga siswa tidak stres atau tidak bosan. Kemudian selanjutnya adalah gaya kepemimpinan yang bijaksana. Menjadi seorang guru, ya artinya adalah diguguh dan diturut, maka ia harus menunjukkan keteladanan yang baik, layaknya seperti yang dicontohkan Rasulullah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang terakhir, menjaga keharmonisan. Penting bagi seorang pendidik untuk menjaga keharmonisan dalam proses belajar mengajar. Hal ini termasuk dalam menjaga kekompakan siswa di dalam kelas, kemudian saling menyayangi di antara sesama siswa, kemudian kekompakan dalam bekerja sama, dan tidak mendiskriminasi siswa yang kurang mampu dalam bidangnya. Karena setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, kecerdasan yang berbeda, dan cara mengajar yang berbeda juga tentunya dari peserta didik, dari pendidik. Baiklah, sekian video presentasi dari saya berkaitan mengenai konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19 ini. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya keberagaman yang ada bukanlah hal atau penghalang untuk terpisah atau bercerai-berai, akan tetapi keberagaman yang ada adalah suatu nikmat Tuhan atau nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya dan sepantasnya disyukuri oleh manusia. Karena sebesar-besar pun apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ia adalah sebuah titipan dan tidak selayak dan tidak sepatutnya manusia menyombongkan, karena sebesar apapun nikmat yang Allah berikan adalah bagian kecil daripada kemahabesaran Allah.